Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Hasan dengan psikologi di Kepulauan Riau, program studi sarjana informatika angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pengolahan prosedural yang dimana dengan berjudul Pointer to Function. Jadi di sini kita masuk kepada tahap pertama itu. Remarksnya yang printing data yang digital yang tadi atas akan memberikan keluaran informasi yang publik nanti baru keluar dengan jumlah siswa yang kompeten semua yang dibuat oleh presiden menjadi harus satu mahasiswa yang kompeten pada satu mahasiswa dan sekarang maka bentuknya sebagai berikut dan aspeknya sebagai berikut. Kita masuk pada pertemuan ini. Nah, jadi yang pertama itu terdapat leader file yang dimana yang pertama itu ada STD huruf H yang berfungsi untuk input atau output seperti F dan F gaps. Yang kedua itu yang kedua adalah string yang dimana fungsi itu untuk memanipulasi string atau star copy atau star cam dan lain-lain. Dan ada STD read huruf H yang dimana ini fungsi sebagai atau yang ada juga dorong huruf H dan fungsi sebagai tidak buatan sendiri untuk tipe data dengan fungsi dan atau student untuk bermain yang juga artis yang dimana fungsi ini sebagai titik awal parameter RGC dan RGC yang dipakai dalam program ini. Selanjutnya itu yaitu dapat struct student 100 struct dorm 100 dan integer student count sama dengan 0 integer dorm count sama dengan 0. Jadi di sini deklarasi array untuk menampung maksimal 100 student dan dorm serta konternya masing-masing. Selanjutnya ada char domain 100 integer count sama dengan 0 dan char inputnya itu ada 100. Di mana array common ini untuk menyimpan semua perintah di input common count sebagai jumlahnya dan input sebagai buffer bacaan sementara. Selanjutnya itu ada fase pertama baca input sampai itu hingga yang terdapat while f gets input size of atau input std input str csvn input csvn sama dengan 0. If str can input sama dengan 0 maka berikut str copy command count plus. Jadi di sini membaca input dari user sampai ditemukan tanda garis plus sebagai 3 kali biar input disimpan di array command. Fungsi stl rcl spn ini digunakan untuk menghapus karakter new line. Selanjutnya itu pada fase yang kedua ini terdapat eksekusi input. For integer c sama dengan 0 lebih kecil daripada command count c++. Str copy input command c. Di sini melakukan loop untuk mengeksekusi tiap perintah dari command. Selanjutnya itu untuk membaca siswa terdapat if selanjutnya itu jika diperintahkan student add maka input dibacakan menjadi id, name, year, dan gender. Kemudian dipanggil fungsi create student dan hasilnya disimpan di array student. Selanjutnya itu else if fungsinya ini adalah untuk menambahkan DOM. Nah, jadi dalam DOM ini mirip seperti dengan student, tapi ini untuk DOM. Nama, kapasitas, dan gender DOM ini dibaca dan digunakan untuk menambah create DOM. Selanjutnya pada else if ini mencetak semua student atau maksudnya menampilkan semua student dalam format singkat. Selanjutnya pada yang ini tuh untuk mencetak semua student mencetak tiga mahasiswa termasuk apakah dia ini tinggal di dalam atau belum.
atau juga dorm sama dengan ini berarti belum tinggal. Else if Lester came into dorm print sampai ke bawah ini, fungsinya ini sebagai mencatat detail semua dorm, menampilkan informasi lengkap semua dorm, nama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuni. Dan ada returnal akhir dari main program akan keluar dengan 100 apa dan berarti sukses. Hmm, saya juga akan menjelaskan tujuan program ini. Jadi tujuan program yang pada teknologi saat ini adalah untuk mengelola data mahasiswa dan asrama atau dorm melalui perintah berbasis teks. Maka program mampu menambahkan data mahasiswa atau student aid, menambahkan data asrama atau dorm aid, menambahkan data mahasiswa dan asrama. Selanjutnya data yang digunakan pada T01 ini adalah struktur student menggunakan data mahasiswa seperti ID, nama, tahun, angkatan, gender, dan asrama. Struct dorm C ini, T ini menyimpan data asrama seperti nama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuni. Rasional dari implementasinya ini adalah fitur menggunakan rasional dari statis 100 historika untuk parsing enum gender T split fase untuk dan eksekusi mencek itu menggunakan historicam. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada sebelum saya masuk kepada terminalnya, di sini kendala yang mungkin saya lihat itu adalah yang pertama kesalahan parsing string seperti contoh jumlah agar tidak sesuai, data tidak muncul sesuai dengan kebutuhan input karena sama satu increment pada student count atau dorm count. Either student.h atau dorma itu belum lengkap sehingga error waktu melakukan kompilasi. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada terminalnya. Nah, jadi di sini diminta inputnya sebagai berikut. Kita langsung misalin aja. Maka outputnya itu yang sebagai berikut. Aduh, terlalu kecil ya. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Di masa apa ini nama, angkatan, gender, sesuai dengan ini. Selain ini kita akan masuk kepada masalah yang kedua. Jadi pada yang task ini, signing student into dorms. Nah, jadi tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa atau student kelas lama atau dorm. Perlu diperhatikan bahwa penempatan ini hanya dapat dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana. Dan selain itu, sekolah mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria dan hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria.
Maka itu yang sebagai berikut. Maka kita akan masuk kepada algoritma pemrogramannya. Pertama-tama itu ada header. Di sini saya tidak perlu menuliskan. Saya akan lanjut kepada fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Jadi void sign student, struct student, pointer student, struct dorm, pointer dorm. If dorm menuju resident, lebih jelas dorm menuju capacity dan dorm lulusan dari menuju gender, sama student menuju gender. Maka student dorm sama dorm. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengecek apakah informasi punya kapasitas dan gendernya sama dengan student. Jika ya, maka student menuju dorm. Set ke dorm itu jumlahnya resign dan resign dorm itu ditambahkan. Selanjutnya ada main fungsi integer, integer main, integer argc, char pointer aktif ini. Fungsi utama pada program ini adalah untuk tetap ada kan bermain ada deklarasi variabel, di mana pada struct student ini digunakan menggunakan array untuk menyimpan data student dan dorm maksimal 100, counternya diinisialisasikan ke 0. Ada char command menyimpan semua input baris perintah dalam array command. Input adalah buffer sementara baca dari std. Pada fase yang pertama ini, fget membaca barisan input dan strcspn ini digunakan untuk menghapus karakter /n atau new line dari akhir string. If_start jam ini jika input adalah garis sebanyak 3 kali berhenti membaca ada tanda akhir input, maka disimpan input ke command dan mengirim command count. Pada fase yang kedua, for integer ini iterasinya tiap baris perintah dan disalin ke input untuk diproses. Menambahkan student add. Jadi mengekstrak ID, nama, tahun, gender dari perintah, mengonversi string gender ke gender male atau gender female. Panggil create student dan simpan ke array student. Selanjutnya melakukan down add. Jadi sini versi nama down kapasitas dan gender dari perintah, mengonversi gender, membuat dorm, menggunakan create dorm, atau ditambahkan ke array dorm. Student print all detail. Jadi di sini menggunakan tampilan student secara lengkap, tampilan site kalau belum apabila belum mempunyai dorm atau dorm sama dengan nol. Dorm print all detail menampilkan semua data dorm lengkap termasuk jumlah penghuninya atau resident number. Dan itu ada assign student, di mana ambil ID mahasiswa dan nama dorm, mencari mahasiswa dan dorm berdasarkan ID atau nama. Dan selanjutnya itu terdapat mencari mahasiswa berdasarkan ID. Nah, jadi di sini digunakan for integer bisa berubah dan seterusnya sampai break. Mencari dorm berdasarkan nama. Apabila keduanya ditemukan, dijalankan proses penempatan menggunakan assign student. Dan return mengakhiri program. Apabila program selesai, keluar dengan status sukses atau nol. Jadi sini solusi yang saya berikan itu
bertujuan untuk mengelola data mahasiswa dan asrama, serta melakukan penempatan mahasiswa ke asrama yang sesuai dengan gender dan ketersediaan kapasitas. Eh, Struktur data yang saya gunakan itu adalah struktur student BT dan struct dorm BT. Digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa dan asrama secara terstruktur. Penyimpanan data menggunakan array statis atau student 100 dan dorm 100 untuk menampung data hingga 100 entry. Fungsi assign student ini bertugas untuk memvalidasi apakah kapasitas asrama dengan penuh dan apakah benar mahasiswa sama dengan kinder asrama. Nah, jika valid, mahasiswa itu akan diassign ke asrama dan jumlah penghuninya bertambah. Parsing input ini menggunakan strcop digunakan untuk memastikan data yang diinput berdasarkan tanda pagar. Eh, Dan itu kendala yang saya alami saat mengerjakan teknologi ini adalah manajemen string. Saya harus berteliti dengan saat menggunakan parsing string menggunakan strcop, memvalidasi gender dan kapasitas, harus melakukan pengecekan eksplisit supaya tidak terjadi penempatan yang tidak sah. Selanjutnya itu ada pointer structure. Penugasan pointer student menuju dorm sampai info. Butuh pemahaman relasi antara struktur data tersebut. Debugging input saat menggunakan fgets. Nilai itu harus dihapuskan secara manual supaya tidak mengganggu logikanya si string. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada inputnya. Nah, jadi berikut ada input yang diberikan dan harapan itu adalah sebagai berikut. Kita akan masuk pada dan dari kita sudah selesai menilai sekarang kita dengan pasti. Nah, berikut adalah seperti yang diberikan. Ini nama, tahun, gender, dan saya sesuai dengan output yang diharapkan. Di mana pada yang terdapat menerima silo mahanain dan juga terdapat materi silo mahanain nazar misalnya itu kita akan masuk kepada taks yang ketiga. Jadi pada taks yang ketiga ini dengan judul Moving Student into Another Dorm. Jadi tugas ini tuh untuk mengembangkan sebuah fitur untuk menggunakan mahasiswa ke asrama lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada taks yang kedua itu tidak berlaku pada yang taks yang ketiga ini. Hal yang diperhatikan adalah yang pertama, apabila mahasiswa yang digunakan belum pernah ditempatkan pada asrama B, maka jalankan fitur pada yang tas kedua. Yang kedua, dan yang perlu diperhatikan poin kedua itu adalah apabila mahasiswa akan menggunakan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang diindahkan itu harus menyesuaikan dengan ini. Jadi berdasarkan informasi yang di atas tersebut, kita mengembangkan suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer ke konsep yang diminta adalah sebagai sebelum itu kita akan masuk kepada kode pertamanya.
Nah, saya akan masuk kepada fungsi assign seperti varietas yang kedua. Dapat void assign student, struct student, pointer student, string dorm, pointer dorm. Yang ini tuh untuk fungsi utamanya adalah untuk mengassign mahasiswa ke asrama. Jika kapasitas masih tersedia dan gender sesuai. Jika iya, maka akan ditambahkan pointer itu ke jawab dan tindakan presiden dunia. Selanjutnya ada void move student di mana berfungsi untuk melakukan fungsi loop pada tas yang ketiga ini. Pertama-tama kita harus melakukan validasi. Jika sebelumnya sudah punya DOM, maka itu akan mengurangi jumlah penghuninya. Selanjutnya itu tambahkan ke DOM baru dan naikkan jumlah penghuninya. Selanjutnya ada fungsi main, integer main, integer argc, char, dan argv. Ini adalah fungsi utama perubahan student 100. Jadi ini array untuk menampilkan data 100 mahasiswa dan asrama. Student count ini untuk melacak berapa banyak entry yang sudah dimasukkan. Char, integer dan char ini menyimpan semua perintah yang input user sampai garis limit muncul. Sini ada untuk membaca input. While f gets input size of input std. Jadi di sini membaca baris demi baris input sehingga ditemukan. F gets ini membaca baris dari std. strcp strcsp ini menghapus /n, menyimpan perintah ke komen. Selanjutnya adalah for integer c sama dengan 0. Ini berfungsi untuk melakukan eksekusi perintah. Loop untuk mengeksekusi tiap perintah yang sudah disimpan. If strncmp ini berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa, memisahkan data dengan strtok, memanggil fungsi create student dan menyimpan hasilnya ke array. Else if ini menambahkan data DOM, parsing string, konversi capacity integer, dan tentukan gendernya. Selanjutnya itu menambahkan ke array DOM. Dan itu adalah untuk mencetak semua data mahasiswa. Maka loop semua mahasiswa itu dicetak terdapat ID, nama, tahun, gender, dorm atau insight. Kalau yang ini menggunakan semua dorm dan data terdapat nama, kapasitas, gender, dan jumlah siswa. Insight mahasiswa ini untuk mencari student dan dorm berdasarkan ID, nama, lalu memanggil assign student. Yang memudahkan mahasiswa jika belum mempunyai dorm, maka akan melakukan assign student. Jika sudah itu, maka akan melakukan move student menggunakan pointer ke fungsi void pointer fn agar lebih fleksibel, dan akan melakukan return 0 akhir program dengan status khusus apabila 0. Jadi di sini pendekatan yang digunakan pada tas yang kedua ini adalah menggunakan array statis supaya menyimpan data mahasiswa dan asrama maksimal 100. Menggunakan struktur data struct student,
Struct download D dari header eksternal sekian H dan download H. Menggunakan string pointer untuk memanggil assign student atau move student secara dinamis berdasarkan kondisinya. Selanjutnya ada permasalahan yang saya hadapi pada untuk melakukan passing ini adalah tidak lain itu kesalahan passing input soal implementasi. Salah satu menggunakan stroke ini bisa menimbulkan parsing error. Jadi solusi yang saya dapatkan itu adalah memastikan string dimodifikasi secara hati-hati dan data dikopli ke bagian lain seperti start copy. Fungsi pointer untuk move sign. Jadi solusi ini menambahkan fungsi if student yang menuju dorm sampai menu lalu menambahkan fungsi pointer berdasarkan itu. Selanjutnya kita akan masuk pada input dan outputnya. Salin pada input ini apa yang adalah sebagai aliran. Berikut adalah situ yang saya dapatkan. Sampai ke selama 5 mil akan lihat sesuai dengan apa yang diharapkan pada GitHub pas yang ketiga. Sekian penjelasan saya mengenai peraturan pemrograman prosedural kali ini. Saya minta maaf apabila saya memiliki kesalahan. Terima kasih.